Salam olahraga. Oke, selamat sore kawan-kawan pediler se-Sumatera Barat. Dalam rangka menghadapi kejuaraan menembak senapan angin kaliber 4,5 mm se-Sumatera Barat, ada beberapa kategori yang akan dipertandingkan. Yang pertama, bench rest 25 meter, 3 posisi 33 meter, multi rank 18, 27, 33, dan 41 meter. Mungkin bagi sebagian rekan-rekan, bagaimana kategori bench rest masih dirasa belum dipahami, karena selama ini kan kita terlena dan terlalu asik berburu. Jadi kadang-kadang kategori-kategori yang ada dalam bidang berburu itu sendiri tidak diketahui. Nah, sebenarnya untuk bench rest sendiri, bench rest 3 posisi, multi rank, dan menembak beat itu masuk dalam kategori berburu. Jadi untuk pada kesempatan ini kita akan bahas satu-satu dulu. Saya akan coba jelaskan bagaimana tata cara penembakan dan penilaian di bench rest. Oke, kita mulai dari pertama dulu. Untuk senapan bench rest sendiri biasanya sama dengan senapan berburu pada umumnya. Cuma mungkin yang berbeda dari senapan bench rest ini mungkin dari popor. Kenapa popor dibuat agak tebal, dan sebagian kawan-kawan mungkin ada ukuran tersendiri untuk beratnya, yakni berdasarkan kelas. Biasanya kalau untuk di bench rest ini ada 2 kelas, yakni kelas heavy Farmin dan light Farmin. Kita tidak akan bahas dulu itu secara satu-satu, cuma kita bahas untuk bench rest ini secara keseluruhan aja dulu. Nah, pada prinsipnya semua senapan itu sama saja, cuma membedakan mungkin di kelas bench rest, karena yang akan kita tembak adalah nanti berbentuk lesan, yang seperti ini dengan jarak 25 meter. Berarti tentu kita butuh akurasi yang mantap, power yang seimbang, dan juga beberapa hal lain yang tentu mendukung untuk terciptanya hasil tembakan yang sempurna. Nah, untuk mimis sendiri biasanya kalau untuk bench rest kebanyakan kawan-kawan atau atlet menembak memakai mimis impor. Kenapa? Karena mungkin mimis impor ini dari segi kualitas mutu lebih bagus dibandingkan mimis lokal. Terus untuk kelengkapan sendiri, nanti posisinya adalah bisa kita peragakan dengan abang kita dari Perbakin Sumbar, Abang Anton Kadri. Silakan Bang Anton Kadri, bagaimana cara atau sikap dalam penembakan atau lomba bench rest 25 meter ini? Ya, silakan. Selamat sore Bang Anton Kadri. Apa kabar Bang Anton? Siap. Alhamdulillah siap. Oke. Bang Anton, kita akan tunjukkan dulu ke kawan-kawan bagaimana sikap, cara, dan posisi dalam menembak bench rest ini. Sebenarnya buat kawan-kawan yang biasa berburu ini, karena menembak dalam posisi duduk dan senapan disandarkan di atas meja ini sebenarnya kategori murah. Karena mungkin kebanyakan kawan-kawan kalau dalam berburu itu kita kan menembak dalam posisi berdiri, senapan juga tanpa disandarkan. Nah, ini sebenarnya bagi kawan yang sering berburu ini termasuk kategori yang murah. Benar begitu Bang Anton? Betul. Karena kalau kita main di bench rest, kita duduk di kursi dan senapan tersandar. Malahan ada kelengkapan lain, yakni bagian senapan bagian belakang itu boleh diganjal pakai alat seperti ini. Silakan Bang Anton diangkat. Oke, kita taruh dulu yang satu senapannya. Ini. Nah, untuk bench rest sendiri, posisi duduk yang seperti ini kira-kira. Jadi boleh pemain atau peserta atau atlet boleh duduk di kursi yang telah disediakan. Nah, senapan tersandar di rest yang sama. Ini nanti restnya disediakan oleh panitia, tidak boleh membawa rest sendiri biar adil. Nah, begitu sudah tersandar senapannya sini, bagian belakangnya juga, bagian belakang popor juga boleh diganjal pakai alas yang nanti kami sediakan, yang biasa lazim disebut ini sandbag ya Bang Anton ya? Sandbag. Jadi sebenarnya itulah seperti yang kita katakan tadi, ini termasuk kategori murah
dalam cara penembakan. Nah, tentu buat hasil sendiri, nanti kawan-kawan lah yang akan menentukannya pada saat di lapangan nanti. Nah, untuk sasaran ini sendiri, kertas lesan atau kertas bayar ini, kita akan taruh nanti di jarak 25 meter dari senapan. Ini sebenarnya jarak yang begitu dekat bagi kawan-kawan yang biasa mungkin main di long range yang bisa sampai 50 atau 60 meter. Jadi silakan nanti untuk bagaimana cara penembakan kita akan peragakan sama Bang Anton Kadri. Silakan Bang Anton, mulai dari saat memasuki lapangan bagaimana membawa senapan yang benar. Nah, maaf kawan-kawan, tadi kita lupa menjelaskan, biasanya di ujung senapan ini kita kasih protokoloma itu yang disebut safety flag. Apa itu safety flag? Itu untuk menandakan kalau senapan kita itu dalam keadaan kosong dan tidak terkokang. Nah, makanya kawan-kawan juga yang biasa berburu, ketika kita tampil di lapangan, itu ada sedikit peraturan atau ada beberapa kriteria yang kita harus penuhi. Ini untuk kawan-kawan yang pemula atau yang baru untuk terjun di dunia kompetisi menembak, hal-hal yang biasanya boleh di lapangan atau boleh di hutan, belum tentu boleh itu di arena kompetisi. Jadi untuk tahap awal nanti kita sesuaikan saja seiring berjalannya waktu. Nanti mudah-mudahan kawan-kawan yang biasa berburu sudah paham sedikit banyaknya tentang bagaimana kita bersikap atau berlaku di lapangan tembak. Oke, silakan Bang Anton peragakan bagaimana cara membawa senapan yang benar mulai dari kita dari luar lapangan. Misalnya seperti ini. Begitu nanti nama peserta dipanggil, biasanya peserta akan dipanggil berdasarkan nama, nomor dada atau nomor punggung, terus asal kota, kabupaten, atau nama klub. Silakan seperti contoh misalnya. Petembak harap memasuki lapangan atas nama Anton Kadri dari THSC Kota Solo. Silakan boleh. Nah, silakan dulu persiapkan apa-apa, carilah kira-kira posisi yang benar-benar nyaman menurut kawan-kawan, dan tentu dengan perlengkapan yang mungkin sudah kawan-kawan siapkan, misalnya seperti mimis. Jangan nanti terjadi kejadian misalnya kita sudah nyampe di dalam lapangan, mimis yang lupa, ini yang lupa, tentu nanti akan menjadi kerugian bagi rekan-rekan sendiri. Oke, silakan. Begitu kita sudah nyampe di lapangan, belum boleh kita mulai mengaktifkan senapan sebelum ada aba-aba dari juri atau rank officernya. Jadi benar-benar dalam lapangan itu dituntut untuk serius, teliti, hati-hati, dan mendengarkan setiap instruksi yang diberikan oleh panitia pertandingan. Oke, silakan. Misalnya untuk pertama, begitu petembak dirasa sudah siap, nanti juri atau panitia akan memberikan apa seperti ini misalnya. Persiapan. Petembak siap. Nah, biasanya kalau untuk petembak siap, pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak perlu dijawab. Ya mungkin seperti yang dicontohkan Bang Anton tadi, hanya dengan mengangkat tangan atau seperti itu. Itu sudah cukup sebagai jawaban menandakan kalau si penembak tersebut sudah siap. Nah, oke. Untuk langkah selanjutnya, biasanya aba-aba yang diberikan adalah persiapan, penembak siap, menembak, mulai. Baru di saat itu kawan-kawan boleh melakukan pengisian mimis ke dalam senapan dan sudah boleh melakukan penembakan. Nah, biasanya kalau untuk di bench rest ini di sini ada sisi-sisi sektor, silakan. Sebelah kanan, ini sisi sektor sebelah kiri. Ini boleh dilakukan penembakan atau mungkin pada saat sudah waktu berjalan, boleh kawan-kawan melakukan zeroing di dalam area ini. Asal jangan masuk ke area yang kotak-kotak seperti ini, karena area kotak-kotak ini adalah area yang dinilai. Jadi setiap kotak ini akan dinilai hanya boleh ditembak satu kali tembakan. Boleh berurutan dari 1 sampai nomor 25 atau misalnya secara diagonal. Silakan kawan-kawan mana yang kira-kira nyaman menurut kawan-kawan. Nah, begitu penembakan sudah dimulai, kawan-kawan harus memperhitungkan waktu juga, karena pada kesempatan ini waktu yang kita berikan untuk satu sesi di kategori bench rest 25 ini adalah 15 menit. Biasanya itu waktunya cukup banyak yang tersisa. Jadi begitu sudah selesai melakukan penembakan,
kawan-kawan belum boleh meninggalkan lapangan. Misalnya waktu masih banyak tersisa, sementara kawan-kawan sudah selesai melakukan penembakan. Kawan-kawan harus standby dulu di posisi seperti ini dengan senapan diletakkan di tempat yang aman. Awas nanti kejadian beberapa teman-teman yang mungkin senapannya jatuh. Nah begitu kawan-kawan yang selesai, kawan-kawan yang lain selesai, nanti setelah aba-aba dari rank officer atau panitia, baru kawan-kawan boleh meninggalkan lapangan ini. Itu tuh dengan cara keluar ke arah yang sama. Nanti biasanya di tempat atau di tenda penembakan akan kita kasih semacam tulisan, masuknya di satu tempat, keluarnya juga di satu tempat. Nah oke kawan-kawan, misalnya seperti ini. Bisa Bang Anton contohkan? Oke. Penembak siap? Penembak sudah selesai ya? Silakan keluar ke sana. Jadi posisi senapan juga seperti ini. Pastikan senapan itu dalam keadaan aman, laras menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Demikian secara ringkas kalau untuk kategori bench rest. Nah selanjutnya nanti kita akan masuk ke kategori bagaimana cara penilaian. Penilaian sendiri, begitu semua peserta sudah selesai melakukan penembakan, kertas lesan ini akan diambil oleh RO, rank officer, dan nanti akan dibawa ke meja juri. Nah, nanti jurilah yang akan menentukan berapa nilai yang akan diperoleh oleh petembak itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, seperti ini. Ini menurut penilaian juri di nomor 1 berhak mendapatkan nilai 8. Sedangkan untuk di nomor 2, 10. 10 itu adalah apabila perkenaan dari mimis tersebut sudah mengenai garisnya. Nah, juga agak sedikit menguntungkan bagi kawan-kawan di bench rest ini, karena perhitungan kita adalah begitu mimis menyentuh garis, itu dianggap mengenai garis sesuai nilai si penembak itu. Seperti ini misalnya, di nomor 4, karena di sini putus garis 9, maka mendapatkan nilai 9. 8, 9. Nah, ini mungkin menurut penilaian juri ini 10. Karena kalau melakukan seperti ini biasanya juri akan memakai alat bantu. Nanti kita peragakan di sesi selanjutnya seperti ini. Tidak boleh ada yang 2 tembakan di dalam petak ini. Hanya boleh 1 kali tembakan. Seperti ini. Nah, menurut juri, nilai yang berhak diperoleh oleh penembak ini adalah 224. 224 poin. Nah, ada X-nya ada cuma 1. Nanti kalau kawan-kawan ada yang bertanya X itu apa? X itu adalah artinya poinnya 10. X ini penanda kalau 10-nya itu benar-benar sempurna. Karena memang posisi mimis berada tepat di tengah-tengahnya. Untuk di regulasi, X ini bisa diperoleh apabila perkenaan mimis tidak menyentuh lingkaran yang 9 ini. Selama dia tidak menyentuh lingkaran 9 ini, berarti dianggap itu X. Nah oke, kalau untuk penilaian sendiri seperti itu. Nah kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan, misalnya bagaimana kalau dalam satu petak ini ada lebih dari 1 tembakan. Kalau tembakan dalam satu kotak ini lebih dari 1 yang disebabkan oleh petembak itu sendiri, maka akan diambil nilai terendah. Jadi silakan bagi kawan-kawan, karena memang dalam bench rest ini jumlah peluru tidak dibatasi pada saat kita membawa ke lapangan. Nanti hati-hati juga bagi kawan-kawan, harus konsentrasi agar tidak melakukan penembakan yang sama di dalam satu petak. Karena kerugiannya bagi kawan-kawan, kalau misalnya di sini ada kita dapatkan tadi poin 10, ada 1 tembakan lagi yang mungkin poinnya 6, yang akan kita ambil 6. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi memang dibutuhkan konsentrasi tinggi dan juga kemampuan teleskop yang sedikit mumpuni dibandingkan untuk teleskop berburu. Nah, seperti itu saja teman-teman. Nanti pemenang kalau untuk kelas prestasi akan digabungkan 2 lesan ini, 2 lesan untuk kelas prestasi. Nah, siapa nilai lesan jumlah poin tertinggi dari 2 lesan ini, dialah yang juara. Nanti kita urut, misalnya dari ranking 1, ranking 2, atau juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kalau untuk kelas prestasi. Nah, kalau untuk kelas open yang nilai hanya 1 lembar kertas lesan saja. Jadi silakan kalau kawan-kawan misalnya untuk bermain di kelas prestasi, dan sebenarnya juga untuk kawan-kawan ketahui kelas prestasi ini sebagian
penembak atau sebagian atlet mengatakan inilah kelas bergengsi, karena kita hanya bermain 2 kali atau 2 lesan yang dinilai. Jadi kalau untuk open ya silakan, kalau misalnya kawan-kawan mampu beli tiketnya 4 kali, mau 5 kali, mau 10 kali pun silakan. Nah makanya kelas prestasi inilah kelas bergengsi, karena nilai yang akan hitung adalah dalam 2 kali sesi penembakan. Nah maka bagi kawan-kawan yang ingin menunjukkan prestasi, inilah kelas bench rest prestasi. Jadi untuk kawan-kawan bisa mulai dari sekarang untuk sekedar berlatih di rumah, juga peralatan juga tidak perlu seperti ini. Yang penting ada mejanya dulu, ada sandaran atau front rest, ada kursi untuk tempat kita duduk, dan juga bagian belakang, ya bagian belakang boleh diganjal pakai alat seperti ini. Cuma nanti kalau untuk pertandingan atau kejuaraan biasanya kita akan sediakan sandbag yang sama, tidak boleh membawa sandbag sendiri-sendiri. Cukup sekian saja dulu kawan-kawan penjelasannya. Untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke pakaian sendiri. Nah, jadi di sini juga bedanya kawan-kawan. Kalau kita biasanya berburu di hutan, ya mungkin sering kawan-kawan lihat pakai pakaian kamuflase dengan panjang, yang mungkin celana lepis atau celana kamuflase juga boleh, atau sepatu yang mungkin tinggi. Itu tentu saja boleh dilakukan pada saat kita melakukan perburuan di hutan. Nah, untuk memasuki lapangan tembak, kita memang diatur sedemikian rupa sampai ke pakaian sekalipun. Jadi berikut juga bisa kami contohkan di sini pakaian-pakaian misalnya layak atau boleh dipakai di arena lapangan tembak. Seperti ini, boleh misalnya kalau kawan-kawan pengen pakai topi seperti Bang Anton, silakan boleh. Tapi biasanya kalau kawan-kawan pakai topi seperti Bang Anton ini pada saat melakukan penembakan, pada saat cuaca kurang mendukung, ini juga akan berpengaruh ke alat bidik kita, teleskop. Nah, silakan bagi kawan-kawan yang pengen pakai topi silakan, tapi kalau memang misalnya tidak pengen pakai topi silakan. Nah, untuk baju sendiri dianjurkan memakai pakaian yang mungkin lengan panjang, karena mungkin kita tidak tahu juga ya kondisi di lapangan, ada kalanya panas walaupun kita sudah pakai tenda, ada kalanya juga hujan. Jadi dengan berpakaian panjang seperti ini juga melindungi kawan-kawan dari sengatan matahari atau dari serangan hawa dingin. Nah, juga seperti ini boleh. Tentu bahannya kaos, karena mungkin pada saat kawan-kawan berada di lapangan tentu kita mengeluarkan banyak keringat. Dengan sendirinya dengan memakai kaos, keringat kawan-kawan akan terserap. Nah, selanjutnya untuk celana harus memakai celana panjang, tidak boleh memakai celana pendek yang mungkin selutut, karena kawan-kawan juga harus bedakan. Ingat sekali lagi, karena kita sudah bermain di arena atau di lapangan tembak, tentu kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk sepatu sendiri, kalau kawan-kawan biasanya di lapangan pakai sepatu yang misalnya setinggi atau menutupi mata kaki, untuk di lapangan tembak sangat dianjurkan sekali kawan-kawan memakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki seperti ini. Jadi kalaupun di pasaran juga ini harganya, kalau untuk sepatu-sepatu seperti ini juga tidak terlalu mahal. Jadi kawan-kawan juga jangan ini juga terlalu memikirkan untuk biaya sepatu. Juga celana, kalau celana yang kita sebut biasanya celana training yang berbahan kaos, juga ini karena nyaman kawan-kawan pakai pada saat di lapangan. Mungkin itu saja dulu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan nanti hubungi kami sebagai penitia. Selagi masih bisa kami jawab, nanti kami akan bantu sampaikan ke kawan-kawan. Oke, kami tunggu pada kejuaraan menembak antar klub se-Sumatera Barat tahun 2021. Salam olahraga, salam satu laras, salam satu laras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.